Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau lebaran mana yang lebih didahului? Orang masih hidup atau orang yang sudah tidak ada? Oh, ini maksud dia ketika hari lebaran Idul Fitri, Idul Adha, lebih dulu salaman dengan keluarga yang masih hidup atau ziarah kubur? Agaknya itu yang beliau tanyakan. Perlu difahami bahwa kalau kita mau minta maaf, minta ampun, silaturahim, tidak usah nunggu lebaran. Ini tradisi di tempat kita, baik, tidak salah. Tapi menunggu lebaran baru minta maaf, bersalam-salaman, ini karena tidak dibatasi oleh waktu, ruang, dan tempat. Unlimited, kapan saja terserah mau minta maaf, mau salam-salaman. Oleh sebab itu maka ketika minta maaf, mana? Kepada orang yang hidup, sambung silaturahim. Kepada orang yang sudah meninggal dunia, kita ziarah untuk mendoakan mereka dengan adab-adab ziarah kubur. Dengan orang yang hidup, silaturahim, mohon maaf zahir dan batin. Setelah itu ziarah, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustaakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Semoga keselamatan senantiasa tercurah bagi kamu hai penghuni kubur. Kami insyaallah menyusul kamu dan diberikan Allah kepada kamu semuanya kebaikan. Ustaz, kemarin malam saya baru dimarahi seorang wanita, dipermalukan di depan jamaah wanita lainnya karena anak saya menangis di musola umum di mall. Anak saya yang ketiga usia 1-2 tahun, perempuan yang ikut sholat. Suami saya pun ikut sholat mengejar waktu maghrib. Tapi saya hanya diam 1000 bahasa dalam hati kecil saya, mungkinkah Allah menegur saya, tapi hati saya sakit. Ini kondisinya tidak normal, di mall. Tidak mungkin meninggalkan anak di luar dan lain sebagainya. Oleh sebab itu dalam keadaan darurat ini membawa anak sholat, maka suatu kelebihan yang luar biasa. Di zaman canggih, di kota besar, metropolitan, masih ada orang yang memperdulikan sholat di mall. Kita doakan orang-orang yang masih memperdulikan sholat ini semoga istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka ketika di masjid itu masih ada suara anak menangis, masih ada anak-anak yang lompat-lompat, bersyukurlah. Berarti 20 tahun di masa akan datang, anak yang menangis di mall ini akan membawa anaknya pula untuk sholat ke masjid. Kedua, kalau engkau menegur orang berdua, maka saat itu engkau sedang menasihati dia. Tapi ketika engkau menegur dia di depan orang ramai, maka sesungguhnya engkau sedang mempermalukan dia. Yang ketiga, ini ujian istiqamah dalam beribadah. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya kalau kita minta tolong keluarga untuk memasukkan kita pekerjaan? Saya pengen minta tolong om saya untuk membantu memasukkan honor dinas. Ada orang lain yang punya kemampuan, IP-nya tinggi, jurusannya sesuai, cukup syarat. Tapi kemudian karena kedudukan Anda dekat dengan kepala dinas, maka orang yang layak tadi tergeserkan. Ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Lalu kamu mendapatkan gaji, uang tunjangan, THR, maka semuanya menjadi haram. Hanya karena setengah sayap nyamuk. Dunia ini tak lebih tak kurang daripada tak sampai 1 sayap nyamuk. Berebut sayap nyamuk menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Ittaqullah, takutlah kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benar takut. Wallahu a'lam bishawab.